Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, tapaja syukur ki maraja laures arjangan nepong Allah Ta'ala. Nasabab pong Allah Ta'ala angka nasimata na wereki umur malampe tubuh majappa na kepada engkeski hadare rilalani on roma berakai. Makata para salawa ananiya mapasala masuku rikiring lauri al-malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep minaz zulumati ilan nur. Dan Nabi pula yang membawakan ajaran agama Islam sehingga kita pada saat sekarang ini bisa merasakan yang namanya ajaran Islam dengan satu konsep ad-dinul Islam wal iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini izinkanlah saya menyampaikan satu buah judul ceramah, yakni pentingnya menuntut ilmu. Melihat keadaan zaman sekarang, semuanya serba teknologi, semuanya berbasis teknologi. Maka dari itu tidak lupa dikaitkan betapa pentingnya yang namanya ilmu. Karena dengan adanya ilmu, tentu saja kita bisa mengakses yang namanya teknologi. Contohnya saja, ketika kita sudah bisa membaca, maka semuanya bisa kita lakukan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ala faridatun kulli muslimat wa muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sebagai umat Islam, tentu kita tidak punya alasan mengapa kita tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya di bagian formal, kita juga bisa mendapatkan di non formal. Ketika kita tidak bisa menuntut ilmu di sekolah maupun institut, universitas, tentunya kita bisa menuntut ilmu itu di kalangan masyarakat dengan melihat yang namanya keadaan, menganalisis. Nah, maka dari itu kita tidak memiliki alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi walau biswin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mengapa demikian? Nabi mengatakan hal tersebut karena kemarin melihat keadaan negara Arab dibandingkan dengan negara Cina, perkembangan negeri Cina itu sangatlah berkembang pesat. Sehingga Nabi berpesan kepada para sahabat untuk menuntut ilmu di negeri Cina. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nah, tetapi ketika kita melihat keadaan, banyak perempuan yang menuntut ilmu itu hanya sampai di sekolah menengah atas, tidak ingin melanjutkan pendidikan ke bangku mahasiswa. Karena sebagian daripada mereka berpikiran bahwa ketika sudah menikah nantinya, seolah-olah pendidikannya itu tidak ada apa-apanya. Padahal seorang istri yang soleha itu, ketika maksudnya sudah hamil, tentunya dia bisa mengolah pola hidupnya, pola makannya, dan bahkan bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk bayinya, agar dia bisa memperoleh yang namanya anak soleh atau soleha. Maka dari itu, untuk saudari-saudariku, janganlah pernah kalian berhenti menuntut yang namanya ilmu, karena ilmu itu sangatlah penting.
Nah, akan tetapi dengan memiliki yang namanya ilmu, jangan sampai kalian durhaka. Jangan sampai dengan ilmu kalian bisa seolah-olah membodohi orang lain. Taruhlah umpama kita bertemu dengan orang yang mestinya pendidikannya masih rendah, kita seolah-olah ingin merendahkan orang lain. Padahal konsep menuntut ilmu tidak seperti itu. Ini kadangkali terjadi yang namanya miskonsepsi atau kesalahpahaman. Nah, maunya kan mestinya seperti ini. Ketika kita mendapatkan yang namanya ilmu, kita bisa menghargai orang lain, menghargai pendapatnya, bahkan lebih menghormati lah. Nah, berbeda dengan sekarang, ketika dia merasa paling pintar, seolah-olah dia ingin menyalahkan argumen orang lain. Apakah itu pantas? Apakah Anda pantas dikatakan sebagai orang yang berilmu? Tentu saja tidak. Karena seperti kita ketahui bahwa adab itu lebih tinggi dibandingkan daripada ilmu. Maka dari itu ketika kita hendak menuntut ilmu yang lebih tingginya lagi, karena ilmu itu memang tidak ada habisnya, maka hendaknya dilandaskan dengan adanya yang namanya adab untuk menutupi segi itu. Agar kita bisa menghargai orang lain, menghargai pendapat. Karena terkadang ada yang meminta jawaban dari pertanyaan, ketika diberikan sebuah jawaban, justru malah menyalahkan jawaban tersebut. Apa yang Anda minta? Apakah Anda meminta dari yang lebih ahli? Jika memang seperti itu, jangan bertanya kepada orang yang menurut Anda bukan ahlinya. Karena hal kecil saja bisa menyinggung perasaan seseorang. Pentingnya ilmu itu untuk dipelajari. Jadi, sebagai kesimpulan dari ceramah saya yang singkat ini, hendaknya lah kita, laki-laki maupun perempuan, menuntut yang namanya ilmu. Sekarang kita tidak perlu lagi pergi jauh ke negeri Cina atau dimanapun. Karena ilmu itu sudah berkembang dengan adanya teknologi. Dan yang paling penting, utamakan dulu adab, baru ilmunya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang berilmu itu belum tentu memiliki adab. Tetapi orang yang memiliki adab sudah pasti berilmu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Cukup sekian. Zikir fikir amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.